Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa negara kita yang begitu luas dan beragam ini disebut Indonesia? Dari mana sih sebenarnya asal-usul nama itu? Nama yang sekarang kita ucapkan dengan bangga, ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik banget untuk kita telusuri bersama. Yuk, kita mulai petualangan kita kembali ke masa lalu. Sebelum nama Indonesia lahir, kepulauan kita ini dikenal dengan banyak sebutan. Para pedagang Tiongkok kuno menyebutnya Nanhai, yang artinya Kepulauan Laut Selatan. Para pedagang dari India punya nama lain, yaitu Dwipantara, yang berarti Kepulauan Tanah Seberang. Bahkan, dalam kitab Negara Kertagama, dari zaman Majapahit, Empu Prapanca menyebut tanah air kita dengan sebutan Nusantara, yang artinya pulau-pulau di antara atau kepulauan. Ada juga sebutan Hindia Belanda atau Netherlands Sindi, yang digunakan oleh pemerintah kolonial. Jadi, kita punya banyak nama. Tapi belum ada satu nama yang benar-benar mewakili identitas kita sebagai satu kesatuan. Nah, cerita tentang nama Indonesia dimulai pada pertengahan abad ke-19. Saat itu, para ilmuwan Eropa sangat tertarik untuk mempelajari wilayah kita yang kaya akan budaya dan alam. Mereka butuh sebuah nama ilmiah yang spesifik untuk merujuk pada kepulauan kita, untuk membedakannya dari wilayah lain. Disinilah muncul dua tokoh penting. Yang pertama adalah seorang ahli geografi asal Inggris bernama George Windsor Earl. Pada tahun 1850, dalam jurnal ilmiahnya, Earl mengusulkan dua nama untuk menyebut gugusan pulau di Asia Tenggara ini. Nama pertama adalah Indonesians, yang berarti Kepulauan Hindia, dan yang kedua adalah Melayunesians, yang berarti Kepulauan Melayu. Earl sendiri lebih suka menggunakan nama Melayunesians, karena menurutnya penduduk di sini mayoritas berasal dari ras Melayu. Tapi, ada satu orang yang punya pandangan berbeda. Dia adalah James Richardson Logan, seorang pengacara, editor, dan ilmuwan asal Skotlandia yang juga merupakan murid dari George Earl. Logan tidak setuju dengan pilihan gurunya. Dalam jurnal yang sama, beberapa halaman setelah tulisan Earl, Logan berpendapat bahwa nama Indonesians lebih cocok. Namun, dia merasa nama itu terlalu panjang. Logan kemudian melakukan sedikit modifikasi. Dia mengambil kata Indus dari bahasa Latin yang merujuk pada India, dan kata Nesos dari bahasa Yunani yang artinya pulau. Lalu, dia mengganti huruf U pada Indus dengan O agar lebih mudah diucapkan, dan menambahkan akhiran ia yang umum digunakan untuk penamaan wilayah. Jadilah kata Indonesia. Jadi, untuk pertama kalinya, pada tahun 1850, nama Indonesia secara resmi tercatat dalam tulisan ilmiah. Logan adalah orang yang mempopulerkan nama ini dalam lingkup akademis. Menurutnya, nama Indonesia lebih tepat karena mencakup seluruh wilayah kepulauan. Tidak hanya terbatas pada ras Melayu saja. Ini adalah sebuah langkah besar, karena nama Indonesia lahir dari pemikiran ilmiah untuk menggambarkan sebuah entitas geografis yang unik. Awalnya, nama Indonesia hanya dikenal di kalangan para sarjana dan ilmuwan di Eropa. Butuh waktu puluhan tahun sampai nama ini sampai ke telinga para pejuang kemerdekaan kita. Orang pribumi pertama yang diketahui menggunakan nama Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat, atau yang lebih kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1913, saat beliau diasingkan di Belanda, beliau mendirikan sebuah biro pers bernama Indonesiske Pers Bureau. Ini adalah momen krusial. Ki Hajar Dewantara dengan sadar memilih nama Indonesia sebagai sebuah pernyataan politik, sebuah simbol perlawanan terhadap nama Hindia Belanda yang berbau kolonialisme. Sejak saat itu, nama Indonesia mulai menyebar di kalangan para mahasiswa dan aktivis pergerakan nasional yang belajar di Belanda. Organisasi mahasiswa seperti Indische Vereniging pun mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun ke-1925. Mereka bahkan menerbitkan majalah bernama Indonesia Merdeka. Nama Indonesia bukan lagi sekadar istilah geografis, tapi sudah berubah menjadi identitas politik, sebuah cita-cita untuk merdeka. Puncak dari penggunaan nama ini sebagai alat perjuangan terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kalian pasti tahu peristiwa apa itu. Ya, Sumpah Pemuda. Dalam kongres itu,
Para pemuda dari berbagai suku dan daerah dengan lantang mengikrarkan 3 hal. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sejak momen bersejarah ini, nama Indonesia secara resmi menjadi pemersatu bagi seluruh suku bangsa di Nusantara. Nama ini menjadi simbol dari sebuah bangsa baru yang sedang berjuang untuk lahir. Bahkan, tokoh-tokoh besar seperti Bung Hatta dan Bung Karno secara konsisten menggunakan nama Indonesia dalam setiap tulisan dan pidato mereka untuk membakar semangat perjuangan. Nama Indonesia menjadi mantra yang terus dayulang-ulang untuk menyadarkan rakyat bahwa kita semua adalah satu bangsa, meskipun berbeda-beda. Akhirnya, setelah melalui perjuangan yang panjang dan penuh pengorbanan, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, nama Indonesia dikumandangkan ke seluruh dunia melalui proklamasi kemerdekaan. Dokumen proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta dengan tegas menyatakan, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini mencatatkan kemerdekaan Indonesia. Sejak hari itu, Indonesia bukan lagi sekadar konsep geografis atau cita-cita politik. Indonesia telah lahir menjadi sebuah negara yang berdaulat. Nama yang dulunya hanya istilah ilmiah di Eropa, kini menjadi nama resmi dari negara kita tercinta." Jadi, begitulah perjalanan panjang nama Indonesia. Dari sebuah istilah ilmiah yang diusulkan oleh seorang sarjana Skotlandia, kemudian diadopsi sebagai simbol perlawanan oleh para pejuang kemerdekaan, hingga akhirnya menjadi nama resmi negara kita. Sejarah nama Indonesia mengajarkan kita bahwa identitas sebuah bangsa itu dibangun melalui proses yang panjang, melalui pemikiran, perjuangan, dan persatuan. Setiap kali kita menyebut kata Indonesia, ingatlah bahwa di balik nama itu ada semangat persatuan dan cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan dan rasa cinta kita pada tanah air. Jangan pernah lupakan sejarah, karena dari sanalah kita belajar untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.